Cerita ini aku angkat dari seseorang yang bernama Danang pada saat dia duduk di bangku kuliah. Pada waktu itu Danang mendapatkan tugas kelompok bersama temannya yang kita sebut saja namanya Adi. Dan mereka pun sepakat untuk mengerjakan tugas kelompok mereka di rumahnya Adi sembari Danang menginap di sana. Lalu Danang pun segera pulang ke rumah untuk meminta izin kepada orang tuanya dan pergi mengendarai sepeda motor. Sebenarnya perjalanan Danang ke rumah Adi tidak begitu jauh. Tapi karena harus mencari alamat, maka cukup menyita waktu Danang di perjalanan. Pada saat sudah sampai di depan komplek, Danang melihat suasana komplek yang sangat suram. Karena begitu banyak pohon rimbun yang tumbuh menjulang tinggi, menutupi sinar matahari yang masuk ke dalam komplek tersebut. Dan Danang pun tetap memberanikan diri untuk masuk ke dalamnya. Dan sampailah dia di gerbang rumah Adi. Dan tanpa disangka ternyata Adi sudah menunggu Danang dan membukakan gerbang lalu mempersilahkan Danang untuk masuk ke dalam rumahnya. Sampai di dalam rumahnya, tepatnya di ruang tamu, Danang terpukau dengan pajangan-pajangan antik dan patung-patung antik yang memenuhi ruang tamu tersebut. Tapi anehnya, gak ada satupun foto ataupun foto keluarga Adi terpajang di dinding ruang tamu itu. Lalu Adi pun meminta Danang untuk naik ke lantai 2 ke kamarnya untuk meletakkan barang-barangnya. Saat Danang ada di lantai 2, dia pun menemukan ada 2 ruangan di lantai 2 itu. Dan Danang pun memeriksa semua ruangan yang ada di lantai 2. Dan akhirnya dia menemukan kamarnya Adi. Setelah selesai membereskan barang-barangnya di kamarnya Adi, pada saat Danang akan membuka pintu untuk keluar dari kamarnya Adi, tiba-tiba ada sesosok berlari dan masuk ke dalam ruangan di sebelah kamar Adi. Danang berpikir, buat apa Adi lari-lari di dalam rumahnya sendiri? Apakah itu Adi? Akhirnya Danang pun turun ke bawah dan ternyata Adi sedang duduk santai di ruang tamu. Lalu dia pun bertanya kepada Adi, "Di, ada orang ya di atas?" Dan Adi pun menjawab tanpa menoleh, "Enggak kok, cuma kita berdua di rumah ini." "Emang kenapa?" "Oh, gak apa-apa kok," jawab Danang. Danang mengurungkan penasarannya dan akhirnya mengajak Adi untuk segera mengerjakan tugas kelompok mereka. Dan tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul jam 9 malam. Dan Adi pun menyudahi pekerjaan mereka dan meminta untuk tidur. Dan Danang pun mengiyakan. Tapi sayangnya setelah sampai kamar, Danang bukannya tertidur malah pengen buang air karena perutnya sakit. Lalu dia pun keluar dari kamar dan menuju kamar mandi di lantai 2. Setelah selesai dengan urusannya di kamar mandi, Danang keluar dan ingin menuju ke dapur di lantai bawah karena dia ingin mengambil minum. Saat dia menuruni anak tangga, tiba-tiba dia kaget karena melihat Adi duduk di situ dan sedang makan. Lalu Danang pun mendekati Adi sambil mengambil minum dan berkata, "Wah, lo makan gak bilang-bilang gue. Kan gue juga ikut lapar jadinya. Yaudah deh, gue masak mie ya." Tapi ternyata Adi nggak ngubris dia sama sekali, kayak merasa nggak ada Danang di situ. Dan Danang pun cuek dan langsung tetap masak mie dan bergabung di meja makan bersama Adi. Dan mereka pun tidak ada satu kata pun keluar untuk ngobrol. Aneh banget di suasana malam itu. Tapi Danang pikir ya mungkin karena Adi sedang lapar, saking laparnya sampai gak mau ngobrol sama Danang. Dan Danang pun kembali fokus dengan makanannya.
Lalu setelah Danang selesai dengan makanannya, dia pun ingin meletakkan piring kotornya ke wastafel. Tapi tanpa sengaja dia menjatuhkan sendok ke lantai. Lalu Danang pun segera mengambil sendok itu dan tanpa sengaja matanya tertuju kepada bangku yang diduduki oleh Adi. Dan disitulah Danang sangat kaget dan takut. Adi nggak ada kaki. Kakinya kemana? Danang berusaha menggeleng-gelengkan kepalanya dan mengedip-kedipkan matanya. Dan dia ingin berpikir kalau itu adalah halusinasi dia. Tapi kenyataannya benar, Adi nggak ada kakinya. Hanya dua pilihan Danang pada waktu itu. Kabur atau tetap tenang, berusaha tidak tahu apa-apa. Dan Danang pun memilih pilihan yang kedua, yaitu tetap berusaha tenang. Dengan tetap mengambil nafas panjang-panjang dan dalam-dalam, Danang pun beranjak mengambil sendok dan menaruh piring kotor ke wastafel. Lalu dia pun mengatakan kepada Adi, "Di, gue duluan ya ke atas. Gue udah kenyang. Nanti lo nyusul aja ya." Tapi kembali lagi Adi tidak menggubris dia sama sekali. Lalu Danang pun segera menuju ke tangga untuk menaiki anak tangga tersebut. Tapi saat menaiki anak tangga, tiba-tiba suara Adi terdengar dari dalam dapur. "Lo udah kenyang? Apa udah tahu?" Seketika Danang pun lari menuju kamar tanpa menoleh ke belakang lagi. Dia pun tidak mau tahu apakah itu Adi atau bukan. Saat memasuki kamar, kembali lagi Danang merasa kaget. Karena dia melihat Adi sedang duduk bersila dan melihat dia. Lalu Adi pun bertanya sama dia, "Lo kenapa? Kok pucat gitu?" Lalu Danang pun menceritakan semua kejadian yang dia alami di dapur tadi. Tapi anehnya, Adi seperti sudah terbiasa mendengar cerita itu. Dan dia pun bilang sama Danang, "Ya udah, kita tidur aja yuk. Udah malam juga." Lalu pun mereka mematikan lampu kamar dan mereka pun mulai tertidur, walaupun Danang berusaha untuk tidur. Dalam pikiran dia bertanya-tanya, siapa di dapur tadi? Dan kenapa dia mesti lihat hal-hal yang seperti itu? Lalu di dalam kegelapan, tiba-tiba ada suara Adi berkata, "Nang, tapi lu udah tahu ceritanya belum?" Danang pun tidak mau menggubris Adi sebenarnya. Lalu dia cuma menjawab, "Gak usah deh, mending kita tidur aja. Udah malam kan, Di." Lalu mereka pun tertidur. Saat pagi-pagi terbangun, Danang merasakan pegal yang luar biasa pada badannya. Seperti habis dipukuli orang se-RT. Kenapa ya? Apa dia masuk angin? Atau dia udah mulai sakit? Dan dia pun melihat sekeliling dan tidak menemukan Adi di situ. Mungkin dia pikir, ya mungkin Adi ada di ruang tamu seperti biasa. Lalu dia pun menuruni anak tangga, keluar dari kamar itu dan menuju ruang tamu. Dan dia pun melihat Adi sedang duduk, termenung melihat tembok kosong. Lalu dia pun menanyakan ke Adi, "Di?" Adi tidak menggubris. Lalu dia bertanya lagi, "Di?" Lalu Adi pun hanya melihat Danang dengan tatapan kosong. Lalu Danang bertanya kepada Adi,
Lo kenapa? Kok diem aja? Bengong gitu? Adi pun hanya tersenyum simpul tanpa berkata apa-apa. Lalu Danang pun izin untuk pamit pulang kepada Adi. Dan Adi pun mengantar Danang sampai ke gerbang depan. Dan menanyakan sesuatu hal yang aneh juga seperti tadi malam. Nang, lo bener-bener gak mau tahu cerita? Danang pun menggelengkan kepala dan bilang, kapan-kapan aja deh lo cerita ke gue. Gue harus pulang soalnya. Gue takut nyokap gue nyariin. Oh, ya udah. Hati-hati ya di jalan, jawab Adi. Lalu Adi pun menutup gerbang dan Danang pun pergi dari situ. Saat dia menyelusuri jalan setapak dari kompleks tersebut, ada keanehan yang muncul di situ. Yang dia tahu komplek itu suram. Sedikit cahaya yang masuk ke dalam komplek itu. Karena banyaknya pohon-pohon yang tumbuh subur dan rimbun. Tapi siang itu dia sama sekali tidak melihat pohon satupun di situ. Hanya batang kayu dan tumbuhan yang layu. Jadi cahaya matahari terang benderang masuk dan gersang di situ. Danang pun berusaha tidak menggubris pikiran bingungnya dia, penasarannya dia. Dia pun segera mengegas motornya dan pergi dari tempat itu. Sampainya di rumah, saat Danang sedang memarkir motornya di garasi, tiba-tiba ibunya Danang keluar dan memeluk Danang erat-erat. Danang kebingungan. Duh, ada apa sih, Bu? Dan ibunya menjawab, Nang, kamu tuh dari mana aja? Ibu nyariin kamu. HP kok gak diaktifin sih? Danang pun bingung. Loh, kan aku udah izin sama bapak sama ibu kalau aku mau ke rumah Adi, nginep di sana mengerjakan tugas. Emangnya kenapa sih, Bu? Terus ibu dengan wajah kebingungan bilang, gak mungkin kamu ke rumah Adi. Kamu jangan bohong sama ibu. Berani-beraninya kamu bohongin ibu. Enggak kok, Bu, beneran. Danang beneran ke rumah Adi. Masa Danang bohong? Ya ada buktinya. Tugas-tugas yang Danang kerjain sama Adi. Lalu si ibu bilang, ya udah. Sini, kamu ke teras duduk sama ibu. Ibu mau bilang sesuatu sama kamu. Kenapa sih, Bu? Kok kayak serius banget? Udah duduk aja dulu. Lalu Danang pun meletakkan barang-barangnya dan duduk di samping ibunya. Lalu dengan wajah yang sangat sedih ibunya bilang, Nang, ibu tuh masih gak percaya kalau kamu ke rumah Adi kemarin. Duh, Bu. Terus Danang mesti sumpah bagaimana lagi supaya ibu tahu kalau bener-bener Danang ke rumah Adi. Sudahlah, Nang. Sebenarnya gini, ibu tuh dapat kabar kemarin. Sebenarnya ibu tuh mau ngasih tau kamu, tapi ya kamu udah keburu pergi toh. Emang kenapa sih, Bu? Ada apa sih? Udah deh, cerita aja. Sebenarnya Adi tuh udah meninggal, Nang. Hah? Meninggal? Iya. Adi tuh udah meninggal. Loh, terus, Bu? Kemarin itu aku benar-benar ke rumah Adi. Sudahlah, Nang. Mungkin kamu cuma halusinasi.